Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada malam hari ini dan merahmati kita di hari-hari berikutnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Kita telah sampai di hadis yang ke-6. Mungkin kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk membacakan hadisnya berikut dengan terjemahannya. Saya persilakan. Sebelum nanti kita akan membaca dan mengkajinya bersama-sama. Tafadhol, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin membaca. Silakan. Iya, hadis yang ke-6. Baik, Pak. Baik, boleh. Yang halal dan haram kan ya? Termasuk ini ya. Pak. Nah. An Abi Abdillahin Nu'mani ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul yang ini Ustaz ya? Yang ini ya? Iya, betul. Oh iya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubuhati faqadis tabra'a li dini wa irdi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an ala wa in likulli malikin man ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb rawahu Bukhari wa Muslim. Sama artinya ya? Silakan Pak, sama artinya sekalian. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang halal itu telah jelas, dan yang haram pun jelas pula. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari perkara-perkara syubhat itu, maka ia telah membersihkan agama serta kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan atau milik orang, karena dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Inilah
di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Begitu Ustaz. Ya, mungkin satu lagi dari ibu-ibu, saya persilakan. Ada yang membacakan? Ada dari ibu-ibu? Hadis yang ke-6 dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Tidak ada? Saya coba ya Ustaz. Ya, tafadhal Ibu, silakan Ibu Zakia. An Abi Abdillahin Nu'manin Basirin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umur wa bainahuma umurum mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqa subuhati faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku an ayyarta'a fih ala wa inna likulli malakin himan ala wa inna himamullahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan ila solahal jasadun kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas pula. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari perkara-perkara syubhat itu, maka ia telah membersihkan agama serta kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang, karena dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa yang di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu yang telah membacakan hadis yang ke-6 ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, baik kita bacakan kembali. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini diterima dari Nu'man bin Bashir
ya, sahabat Nabi yang dari kalangan Ansor, termasuk sahabat Ansor, dan ini sahabat yang mulia, di mana Rasulullah SAW menjanjikan bahwa dia akan hidup mulia dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal bayyinun, itu jelas. Jadi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah jelas dalilnya, telah jelas perintahnya, telah jelas pula zat-zatnya, berikut dengan sifat-sifatnya. Jadi tidak lagi ada keraguan terhadap hal-hal yang halal, baik perintah, baik sifatnya, zatnya, seluruhnya itu telah jelas. Innal halala bayyinun. Kemudian Rasul menyebutkan wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara-perkara yang diharamkan itu juga bayyinun, juga telah jelas. Jelas perintahnya, jelas sifat-sifatnya, jelas pula zat-zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi ada keraguan di dalamnya. Kemudian wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada umurun mustabihatun. Ada perkara-perkara yang mustabihatun, yang masih samar, masih subhat. Subhat dalam bahasa mudahnya itu sesuatu yang tidak jelas. Kehalalannya tidak jelas, keharamannya juga tidak jelas. Ya. Baik secara dalil, sifat maupun zatnya. Ada perkara-perkara yang itu tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya, tidak mengenalinya. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak mengetahui bahwa itu perkara subhat. Sehingga sebagian besar menganggapnya itu halal, padahal itu perkara subhat. Ya, atau sebaliknya. Kemudian Rasul menyebutkan famanittaqa asyubuhati, barang siapa yang terjaga dari perkara-perkara yang subhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh telah terbebaslah agamanya dan kehormatannya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita padai sampai di sini untuk pertama. Rasul menyebutkan yang halal itu telah jelas, yang haram juga telah jelas. Kemudian di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara subhat. Yang Rasul menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia tidak mengetahui perkara-perkara subhat itu. Maka sebahagian besar menganggap yang subhat itu adalah halal. Maka kita perhatikan pada kalimat berikutnya Rasul bersabda, "Famanittaqa asyubuhati." Barang siapa yang terjaga dari perkara-perkara yang syubhat, maka faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka sungguh telah terbebaslah agamanya dan kehormatannya. Menghindarkan diri dari perkara yang syubhat, para ulama mengistilahkan dengan al-wara'. Wara' adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat. Jadi bukan hal yang haram. Yang haram itu sudah pasti harus ditinggalkan. Sementara yang syubhat, meninggalkannya ini adalah bentuk daripada wara'. Jadi wara' ini adalah sifat yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu sifat orang-orang bertakwa adalah mereka menghindarkan dirinya bukan hanya dari yang haram, tapi mereka menghindarkan diri dari perkara yang syubhat. Satu contoh misalnya sebuah asar
menceritakan kepada kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, satu ketika beliau disuguhkan segelas susu kambing, kemudian beliau meminumnya, kemudian begitu dia meminumnya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada orang yang membawakan kepadanya susu kambing itu. Kemudian diceritakan bahwa susu kambing ini dari si fulan. Bahwasanya si fulan memiliki kambing. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq teringat bahwa si fulan yang dimaksud memang memiliki kambing, tapi si fulan tersebut pernah berselisih dengan saudaranya perihal kambingnya. Karena kambingnya makan tanaman milik saudaranya. Maka seketika itu Abu Bakar As-Siddiq memasukkan telunjuknya ke mulutnya untuk dikeluarkan susu yang sudah diminumnya. Ini adalah gambaran daripada wara'. Begitu pula wara'nya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahwasanya ketika dia berada di Syam, dia tidak mau menikmati buah jeruk yang ada di Syam. Ketika ditanyakan mengapa itu dilakukan, karena telah sampai berita kepadanya ada kebun jeruk milik 2 orang anak yatim yang itu diambil paksa oleh penguasa pada waktu itu. Maka Imam An-Nawawi khawatir, jangan-jangan jeruk yang dia makan, yang dia beli di pasar, itu adalah hasil panen daripada kebun yang dimiliki oleh anak yatim itu. Maka bentuk wara' ini adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat. Kalau yang haram sudah jelas harus kita tinggalkan. Ini permasalahannya, manakala kita ingin terbebas agama kita, terbebas kehormatan kita, maka yang syubhat harus kita hindarkan. Berapa banyak manusia-manusia terjatuh kepada yang syubhat, sementara mereka tidak mengetahui. Para ulama juga menyebutkan bahwa perkara syubhat ini 70% atau 80% dia mendekati keharaman. Sehingga dalam kalimat berikutnya Rasul menyebutkan waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan yang syubhat, maka dia telah terjatuh pada yang haram. Maka hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam bentuk muamalah, ya, muamalah kontemporer, sesuatu yang kita tidak jelas secara hukumnya, kemudian kita tanyakan kepada guru-guru kita, ternyata hukumnya juga tidak jelas apakah itu boleh atau tidak, maka saya wasiatkan kepada saya pribadi untuk kita tinggalkan. Kita mengambil hal-hal yang telah jelas saja, baik secara muamalah transaksi maupun barangnya maupun sifatnya, maka jagalah diri daripada perkara yang haram. Sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya kita telah bacakan, yaitu seseorang yang terlibat dengan harta haram, maka doanya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk makan dari yang jelas, yang halal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi itu yang halal dan yang thayyib. Insyaallah kita akan sampai kepada hadisnya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'a fihi. Di permisalan orang-orang yang terlibat dalam perkara yang syubhat itu seperti pengembala kambing yang dia mengembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan. Ada tanah yang dilarang, ya, kemudian dia mengembala kambing di sekitar tanah itu. Maka yushiku ayarta'a fihi. Ya, hampir-hampir saja, ya, kambing-kambing itu nanti akan memakan tanaman-tanaman di sekitar tanah larangan itu, kebun larangan itu. Pasti. Kenapa? Karena dia berdekatan sekali.
Ya, terlebih lagi kita tidak bisa mengendalikan. Begitu pula dengan diri kita, dengan jiwa kita. Ketika kita terlibat dengan yang syubhat, maka jiwa kita, hati ini lemah. Yusammal qalbu litaqallubiha. Disebut hati itu dengan qalbu karena dia bisa berbolak-balik. Ya, apalagi di saat kita berdekatan dengan hal-hal yang haram, ketika hati kita lemah, maka sangat bisa dipastikan kita akan terjatuh kepada yang haram. Maka begitulah permisalan orang-orang yang menjatuhkan diri kepada hal yang syubhat. Mereka ibarat pengembala yang mengembalakan kambing di sekitar tanah larangan. Kemudian, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu dia memiliki tanah-tanah yang sudah dia larang untuk dimasuki. Ya, tanah ini tidak boleh dimasuki, terlarang. Siapapun yang masuk terlarang. Dan Rasul menyebutkan, ala wa inna himallah maharimuhu. Dan ingatlah, sesungguhnya larangan-larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini, ya, dari fatrah ini, sebelum kita lanjutkan fatrah berikutnya, kita dapat mengambil sebuah gambaran bahwasanya hal-hal yang halal itu sudah jelas, silahkan kita mengambil yang halal, menikmati yang halal, kemudian kita bermuamalah dengan cara yang halal. Begitu pula hal yang haram. Hal yang haram ini juga telah jelas, maka kita menghindarkan diri dari hal-hal yang haram. Ya, jauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Karena bagaimanapun hal-hal yang haram ini bisa mencegah kita dari mustajabnya doa. Kemudian ada perkara-perkara syubhat yang secara umum syubhat itu lebih dekat kepada keharaman. Maka Rasul menyebutkan sedikit sekali manusia yang mengetahuinya. Artinya banyak manusia yang tidak tahu bahwasanya itu syubhat. Maka Rasul memberikan sebuah tahzir atau peringatan. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada yang syubhat, maka dia terjatuh kepada yang haram. Kemudian Rasul melanjutkan bahwasanya setiap orang itu memiliki tanah-tanah larangan. Setiap raja memiliki tanah-tanah larangan. Dan larangan-larangan Allah itu adalah hal-hal yang Allah haramkan. Maka hindarkanlah perkara yang syubhat, maka secara otomatis kita terhindar dari hal yang haram. Dan secara otomatis pula agama kita, kehormatan kita akan tetap terjaga. Janganlah karena nafsu sesaat kemudian kita tidak mempedulikan batas-batas syariat. Janganlah karena ini nafsu, ingin memperturutkan syahwat, ya, ingin nampak mewah di hadapan manusia, kemudian kita melupakan bahwa ada batasan-batasan syariat yang harus kita ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Nas'alullahal afwa wa salama. Kemudian Rasul menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Manakala segumpal daging ini dia baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Manakala dia rusak seluruhnya. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, sesungguhnya yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Subhanallah, Rasulullah SAW memasukkan kalimat ini di dalam hadis yang mulia ini, tentunya memiliki munasabah, memiliki keterkaitan. Apa keterkaitannya? Keterkaitannya adalah jika seseorang hatinya sehat, hatinya baik, maka dia akan mengutamakan hal-hal yang halal. Jika hatinya baik. Tapi jika hatinya rusak, maka hal-hal yang diharamkan dia tidak akan memperdulikannya. Maka seluruhnya kembali kepada hati kita. Arti kembali kepada hati kita adalah jika hati kita bersih, terpenuhi dengan iman,
terpenuhi dengan ilmu yang benar, maka insya Allah kita akan mampu membedakan mana hal-hal yang Allah perintahkan untuk kita jalankan, mana hal-hal yang Allah larang kepada kita untuk kita tinggalkan. Hati inilah menjadi penentunya. Ketika ilmu itu sudah kita dengar, ilmu sudah kita dapatkan, maka ilmu itu akan berada dalam hati kita, dan hati kita lah yang akan mengendalikan. Bagaimana? Karena hati itu adalah raja. Kemana hendak kita arahkan? Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki hati-hati yang salim, hati-hati yang sehat. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan di antara tanda hati yang salim, hati yang sehat adalah salima minasyubuhat, yaitu selamat daripada syubhat dan syahwat. Selamat dia dari perkara yang syubhat. Jadi dia bisa membedakan ini syubhat, langsung dia tinggalkan. Karena menjaga kebersihan hati itu lebih menjadi prioritas baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, melainkan Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Sebagaimana dalam hadis Rasul bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum." So Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupamu, wajahmu, juga tidak melihat kepada tubuhmu, melainkan Allah melihat kepada hatimu. Bagaimana kondisi hati kita? Apakah hati kita salim? Artinya hati kita selamat dari yang syubhat, selamat dari syahwat, dan hati kita menggerakkan anggota tubuh untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka itulah hati yang berbahagia. Di mana hati itulah yang nanti kita akan mendatangi Allah dengan membawa hati yang salim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yaumun la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat itu tidak lagi ada manfaat harta yang kita kumpulkan selama ini. Kita kumpulkan baik itu dari bercampur, halal haram bercampur, syubhat juga bercampur. Tidak lagi. Dan pada hari itu tidak bermanfaat harta itu. Begitu pula anak-anak yang kita besarkan. Dari harta-harta yang tidak jelas, halal dan haramnya. Yang penting kita dapatkan, kita nikmati. Kita dapatkan, kita berikan kepada anak kita untuk biaya sekolahnya, biaya makannya, biaya pakaiannya dan lain sebagainya. Kita tidak memperdulikan. Maka perlu kita ingatkan, harta itu tidak membawa manfaat di hadapan Allah. Anak-anak yang kita banggakan juga tidak membawa manfaat di hadapan Allah. Yang membawa manfaat adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Hati sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu sifat hati yang salim adalah salima minasyubuhati wasyahawati, yaitu selamat daripada syubhat dan selamat daripada syahwat. Baik, inilah penjelasan singkat mengenai hadis yang ke-6 daripada Arba'in An-Nawawi, ya, dengan kesimpulan yang halal itu telah jelas perintahnya, maka ikuti hal-hal yang jelas saja. Hal-hal yang haram juga sudah jelas perintah dan larangannya, maka tinggalkan. Ya, yang menjadi persoalan adalah manakala halal dan haram itu tidak jelas, atau yang disebut dengan syubhat. Dan sedikit sekali manusia yang memahami tentang syubhat. Maka tinggalkan yang syubhat itu agar agama kita terjaga, agar kehormatan kita terjaga. Karena barang siapa yang terjatuh kepada yang syubhat, dia akan terjatuh kepada yang haram. Permisalan tadi Rasul sudah menyebutkan dalam hadis ini, dan hal-hal yang Allah larang itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kembali kepada hati. Manakala hati kita salim, hati kita sehat, maka kita akan mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Tapi apabila hati kita sakit, ya, tentunya sakitnya hati ini karena dosa. Ya, tidak ada hal yang menjadikan hati itu marid melainkan dosa. Semakin bertambah dosa, maka semakin bertambah sakit hati itu. Ada manusia yang memiliki hati yang sakit, dia tidak memahami bahwa hatinya telah sakit dan membutuhkan obat segera.
Dia tidak memperdulikan, terus dia ikuti bagaimana kemauan nafsunya untuk melakukan perbuatan dosa. Sampai hatinya bertambah sakit. Inilah hatinya orang-orang munafik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang munafik. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakitnya. Maka selamatkan hati kita dengan menyelamatkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Nah, saya kira hanya ini ya, sekedar pembahasan singkat mengenai hadis yang ke-6. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan. Kita diskusikan. Apabila ada hal yang bisa kami jawab, kami akan menjawabnya. Apabila tidak bisa kita jawab hari ini, insya Allah kita akan menjawabnya di pertemuan minggu depan. Saya persilahkan. Iya. Iya. Makruh dan syubhat sekilas konteksnya hampir sama. Makruh yaitu perkara yang dibenci. Ya, secara ilmu fikih definisi makruh itu dikerjakan itu apa istilahnya, meninggalkannya berpahala, ya, kemudian mengerjakannya tidak berdosa. Makruh perkara yang dibenci. Maka dalam konteks ini hendaknya seseorang meninggalkan hal yang makruh, ya, hal-hal yang makruh. Karena bagaimanapun itu termasuk perkara yang syubhat. Maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang dia beribadah ternyata dia masih terlibat dalam hal-hal yang Allah membencinya. Maka hendaknya dia melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi meninggalkannya ini berpahala. Maka jangan sampai dia terjatuh kepada hal-hal yang makruh. Banyak sekali contoh-contohnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memberikan contoh. Contoh besarnya apa misalnya? Rokok gitu ya. Rokok ini para ulama mengatakan ya minimal hukumnya makruh. Ya, makruh itu apa? Makruh itu kan dibenci Allah. Meninggalkannya berpahala. Ya, meninggalkannya berpahala. Maka tinggalkan. Ya, pemerintah juga sudah memberikan larangan kepada para perokok untuk meninggalkan dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, yang lain? Lewat audio langsung juga tidak mengapa. Kalau boleh bertanya lagi Ustaz. Baik. Ya. Ini Ustaz, untuk lingkup yang syubhat ini termasuk ibadah dan muamalah gitu ya? Atau hanya muamalah saja atau bagaimana ya Ustaz? Lingkup ininya apa? Iya. Baik. Ruang lingkupnya perkara-perkara yang halal ini tentu dalam urusan muamalah. Ketika disebutkan halal dan haram, ini tentunya berkaitan dengan muamalah. Berkaitan pula dengan apa yang kita makan, apa yang kita nikmati dari nikmat-nikmat dunia. Jika dalam urusan konteks ibadah yang lain, ya seperti sholat, puasa, nah itu konteksnya bukan halal dan haram, tapi konteksnya sebagaimana yang telah kita sampaikan di hadis sebelumnya. Jadi hadis ini lebih khusus kepada bab muamalah. Ya, jadi hal-hal yang halal
dan hal-hal yang haram serta perkara-perkara yang syubhat. Tentunya banyak sekali urusan-urusan muamalah, dan saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian, ya, ini anjuran saya, miliki buku Harta Haram kontemporer yang ditulis oleh Ustadz kita yaitu Dr. Erwandi Tarmizi MA. Jadi buku ini sangat baik sekali untuk dimiliki, bahkan saya menganjurkan wajib untuk kita miliki buku ini. Ya, di situ lengkap seluruhnya, termasuk mengenai asuransi, kemudian mengenai sistem jual beli hari ini, jual beli online, bagaimana hukumnya, kemudian dropship, ya, kemudian hal-hal yang lain, itu silakan nanti dikaji, dibaca, ya, lengkap, ya, pembahasannya juga sistematis, kemudian juga lengkap dengan dalil-dalilnya. Silakan. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini kalau kita bedah terlalu panjang. Itu seluruh jenis jual beli dan hal-hal muamalah itu termasuk pegadaian. Ya, pegadaian hari ini, ya, termasuk juga pajak. Pajak, perpajakan. Ya, jika ada di antara Bapak Ibu yang karyawan pajak, maka penting juga itu dikaji. Bagaimana hukumnya? Nah, itu di buku itu dijelaskan seluruhnya. Subhanallah. Ya, saya menganjurkan untuk dimiliki. Terus yang berikutnya? Iya, silakan. Iya. Iya, subhanallah. Eh, Pertanyaan yang baik sekali, yaitu dalam surah Kahfi ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bagaimana mendeteksi orang-orang yang hati yang sakit sementara dia merasa dia itu sehat. Ayat ini turun berkenaan mengenai orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka beristihad dalam kebatilan, mereka meyakini bahwa mereka berada dalam kebenaran. Mereka beristihad, ya, dalam perkara yang bid'ah, ya, sementara mereka meyakini mereka berada dalam sunnah dan mereka mempertahankannya. Maka ini sebagaimana penjelasan Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan tafsir ayat ini. Dan bagi kaum muslimin juga bisa terancam dengan ayat ini. Artinya di saat mereka meyakini perkara yang batil, ya, menjadi benar padahal itu batil. Nah, ini satu bukti bahwa hatinya itu tidak sehat. Maka di antara hati yang salim, ya, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tadi kita sebutkan salima min kulli syubhatin wa syahwatin, selamat daripada syahwat dan syubhat. Ya, jika disebutkan syahwat dan syubhat dalam konteks ini lebih luas pemahamannya, yaitu syubhat dalam akidah, syubhat dalam ibadah. Ada hal-hal yang di situ menjadi syubhat, yaitu kerancu-rancuan di dalam agama. Nah, dalam hal ini misalnya hal-hal yang syirik, hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu termasuk perkara-perkara syubhat ataupun pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran yang syubhat, seperti pemikiran Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran. Nah, ini orang-orang yang hatinya salim, dia selamat ya, sehingga dia lebih memilih bagaimana manhajnya ahli sunnah. Begitu pula hati yang salim ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salima min kulli, selamat daripada kesyirikan. Ya, selamat daripada kesyirikan. Ini juga termasuk salah satu sifat hati yang salim.
Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa tadi yang ditanyakan, yaitu orang-orang yang beristihad dengan hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka meyakini bahwasanya itu benar, maka jelas ini pertanda hatinya tidak salim. Artinya hatinya tidak selamat. Bahwasanya apa yang diyakini itu adalah sebuah kekeliruan. Maka wajib bagi kita untuk mendakwahinya, mengingatkannya. Tapi sekali lagi, Fudail ibnu Iyad rahimahullah pernah berkata, Innal bid'ata ahabba ila iblisa minal kabair. Li'anna al-kabaira yutabu minha wa innal bid'ata la yutabu minha. Itu sesungguhnya iblis itu lebih senang kepada pelaku bid'ah daripada dosa besar. Mengapa? Karena pelaku dosa besar ini satu saat dia bisa bertobat. Tapi pelaku bid'ah, baik dalam urusan akidah terutama, sebagaimana pemahamannya orang Mu'tazilah, pemahamannya orang-orang Syiah, Rafidhah, Khawarij, Murji'ah dan lain sebagainya, ya, mereka sangat sulit untuk diajak untuk kembali kepada ahli sunnah. Illa man rahimah rabbuh, kecuali Allah menyayangi mereka, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka yakin bahwasanya akidah mereka itu benar, i'tiqad mereka itu benar, padahal salah. Ya, nah, ini jelas ini orang-orang yang hatinya tidak salim, tidak selamat. Baik, barakallahu fiik, luar biasa, bagus pertanyaannya. Yang lain, silakan. Izin tanya Ustadz. Iya, silakan Ibu. Begini Ustadz, bagaimana tentang pengusaha yang di sana diwajibkan untuk mengasuransikan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan dan juga BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan untuk karyawan, dan juga diwajibkan untuk membayar pajak setiap bulannya. Nah, apabila kita tidak mentaati tersebut, kita tidak bisa untuk mengurus izin-izin yang lainnya, begitu Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang pendapatan untuk guru musik, itu apakah bisa dikategorikan haram, Ustadz? Itu aja. Guru musik yang mengajarkan musik. Betul, Ustadz. Iya. Baik. Jazakallahu. Pertanyaannya luar biasa, mumtaz. Ya, semoga mewakili kita semua. Jadi yang pertama, kondisi kita hari ini mahkum alaih, orang yang dihukumi, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini lemah, rakyat, jadi tidak bisa berbuat. Kita mengurus izin usaha, apalagi dalam skala besar kita miliki perusahaan, maka harus diasuransikan termasuk aset-aset, kemudian diasuransikan ke tenaga kerjaan, begitu pula kesehatan atau BPJS, hari disebut dengan BPJS. Ya, mau tidak mau, ya, karena itu nanti berkaitan dengan kelangsungan usaha kita, ya, dan asuransi itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini hal yang tidak boleh. Bagaimana seseorang hamba Allah dia menggantungkan dirinya kepada asuransi, tidak menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan pajak, ya. Pajak ini jelas hal yang dilarang di dalam Islam. Langsung menyebutkan sahibu muksin finnar. Orang-orang yang memungut pajak itu dalam neraka. Jadi kaitannya dengan usaha kita, bagaimana ya kita ikuti regulasi yang ada. Nah, artinya tanpa keridhaan di dalam hati kita. Ya, kita mengikuti tapi kita tidak ridho itu. Mengapa tidak ridho? Ya karena bertentangan dengan syariat. Nah, jika sejalan dengan syariat, ya kita jalankan. Monggo silahkan kita ikuti dengan senang hati. Tapi jika bertentangan dengan syariat, maka ya harus kita lakukan, tapi tidak boleh ada keridhaan. Ya, kita memperbanyak istighfar, perbanyak ampunan kepada Allah, semoga Allah mengampuni kelemahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdoalah dengan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini doa subhanallah agung sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan guru musik? Ya, mengenai musik,
para ulama ikhtilaf, terutama ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang lain. Tapi pernah satu ketika kita bertanya kepada Syekh Abdullah Al-Uwais rahimahullah taala, salah seorang murid daripada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya, ketika kita berjumpa, kita pernah bertanya bagaimana hukum al-ghina atau nyanyian yang ada alat musik. Beliau mengatakan la yajuz, tidak boleh, haram. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat musik ya itu dilarang musik. Tapi jika nasyid ya, nasyid al-islami, nasyid-nasyid islami di mana di situ disenandungkan syair-syair kebaikan ya, kemudian di situ juga diajak memotivasi untuk beramal ya, maka tanpa ada unsur maksiat itu tidak mengapa, silahkan. Tapi biduni alatil musikiyah, tanpa ada alat-alat musik ya, seperti gitar, piano ya, itu dihindarkan, jangan ada alat-alat itu. Nah, jika para ulama mengatakan bahwa musik-musik itu diharamkan, maka mengajarkannya juga termasuk ya. Bagaimana kita mengajarkan sesuatu yang diharamkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang menjual perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari Allah. Abdullah bin Umar pernah ditanya ayat ini surat Luqman ayat yang ke-6. Pernah ditanya kepada beliau tentang makna ayat ini. Maka beliau mengatakan, "Ala wahya al-ghina." Ingatlah, dimaksud dengan ayatnya adalah nyanyian. Nyanyian-nyanyian yang itu bisa memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan saya contohnya, ya, sebagaimana hari ini yang digandrungi oleh anak-anak muda, apa itu? K-pop atau apa itu. Ya. Berapa banyak ada anak-anak muda kita itu menangis ya. Nah, kemudian mereka gembira ketika mendengar nyanyian-nyanyian itu. Seharusnya seseorang muslim dia menangis ketika dibacakan Al-Quran, ketika dia gembira ketika dibacakan bagaimana nikmat-nikmat surga, motivasi untuk amalan. Nah, ini sudah terpalingkan dia dengan nyanyian-nyanyian. Dengan nyanyian dia bisa menangis. Tapi dengan Al-Quran dia tidak mampu menangis. Maka ini jelas bentuk pemalingannya daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah diajarkan, ataupun kalau kita sudah terlanjur kita menjadi guru seni atau guru musik, maka kita sampaikan bahwasanya kita akan berhenti. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada kita dengan yang lebih baik. Baik, mungkin itu yang bisa kita jawab. Barakallahu fiik Ibu. Mumtaz pertanyaannya, semoga Allah merahmati Ibu dan keluarga. Yang lain, silakan. Ya, Ibu-ibu, Bapak, silakan. Jadi sedikit saya tambahkan, jadi berkaitan dengan hadis yang ke-6 ini lebih kepada konteks muamalah. Jadi saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi, ya, kalau yang sudah memiliki bukunya, baik untuk dibaca, kemudian diulang-ulang, kemudian hal-hal yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ya, karena hadis ini nanti kita akan menjumpai lagi hadis yang semisalnya, yaitu hadis yang ke-10 ya dari kitab ini. Kita akan menjumpai lagi nanti hadis yang ke-10 yang berkaitan juga dengan harta haram. Jadi dalam hadis ke-6 ini titik beratnya, titik tekannya yaitu pada perkara yang subhat. Ya, sehingga di akhir kalimat Rasul menyebutkan apabila hati itu sehat, maka hati itu akan selamat dari yang subhat. Jika hati itu sehat. Karena ketika hati itu sehat, maka insya Allah
anggota tubuh yang lain akan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, dari muamalah-muamalah yang syubhat, dari harta-harta yang syubhat, dia akan menghindarkan diri. Berawal dari hati yang dipenuhi oleh ilmu dan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika tidak masih ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan. Atau sudah jelas ya, insya Allah ya? Atau ada yang butuh penjelasan tambahan? Iya. Iya. Baik, saya kira ini. Iya, baik. Iya, baik. Alhamdulillah. Malam hari ini kita telah membacakan hadis yang ke-6 dari Arba'in An-Nawawiyah. Ya, saya berharap kita bisa mengambil istifadah ilmu dari hadis yang ke-6 ini dan hadis-hadis yang kita telah pelajari sebelumnya. Dan harapannya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan. Dan kita berlindung kepada Allah dan kita berdoa semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Saya kira hanya ini yang bisa kita kaji bersama-sama pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya semua dimaafkan. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.